Assalamualaikum, Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Iman. Pak Iman, hari ini bisa meeting terkait pembahasan yang minggu lalu? Oh, siap. Bagaimana kalau hari ini giliran Bapak yang saya tunggu di kantor saya? Oh, siap Pak Iman, siap. Kita ketemu di kantor saya, Pak, di 165 Suite. Jam 2 siang boleh? Jam 2 siang ya. Baik. Sampai ketemu nanti Pak Iman ya. Baik, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iman. Assalamualaikum, selamat pagi 165 Suite, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak, saya Pak Iman dari Arga Pilar. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ada rencana meeting nih jam 2 siang ini. Boleh saya booking ruang meeting? Tunggu sebentar ya Pak, saya cek dulu. Oke. Oh ada Pak, untuk berapa jam? Oke, saya cukup 2 jam saja. Baik, saya book atas nama Pak Iman dari PT Arga Pilar, pemakaian 2 jam ya. Oke, makasih ya. Iya sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Iman. Waalaikumsalam. Mbak, ruang meeting yang saya booking sudah disiapkan? Oh sudah disiapkan Pak, silakan Pak. Makasih ya. Inilah keuntungannya saya punya virtual office di 165 Suite. Banyak hal yang membantu mempermudah pekerjaan dan kehidupan saya. Saya bisa mengelola waktu bekerja dengan sangat fleksibel, termasuk juga dalam hal keperluan saya dengan ruang meeting. Artinya, banyak yang boleh saya hemat dengan saya memiliki virtual office ini. Namun, saya tetap tampil dalam pandangan mitra atau klien bisnis saya profesional. Inilah 165 Suite, solusi kebutuhan kerja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 10 OTKP, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kelas 10 OTKP SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah kalian terpilih dari 100 pendaftar di SMK 2. Ibu mengucapkan selamat dan semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran di jurusan OTKP sampai dengan selesai, sampai dengan lulus. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang teknologi perkantoran. Namun sebelum itu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya di dalam kegiatan MPLS. Saat itu Ibu membawakan tentang pengenalan jurusan. Namun tidak kurang juga kalau misalnya hari ini juga Ibu berkenalan dengan kalian. Oke, ini ada biografi singkat ya tentang Ibu. Nama saya Yunita Dewi Kusuma Wardani, sarjana pendidikan. Kalian boleh memanggil saya dengan Ibu Yunita. Jadi di jurusan OTKP nanti akan ada 3 orang guru produktif, yaitu ada Ibu Novita sebagai Kaprodi, kemudian Ibu Susiani sebagai guru instruktur, dan saya sendiri sebagai guru instruktur. Tempat tanggal lahir Purworejo 31 Oktober 1989. Jika kalian melihat tempat lahir saya, kalian pasti berpikir saya bukan orang Penajam. Betul sekali, saya kebetulan bukan asli Penajam, tapi
rezeki saya ada di Penajam sehingga saat ini saya mencintai Penajam. Kemudian alamat rumah itu adalah Perumahan Sumber Indah, Blok D, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan. Jadi, bagi kalian yang pernah ke Balikpapan ya, atau mungkin justru malah ada yang tinggal di Balikpapan, mungkin tidak asing dengan tempat tinggal saya. Silahkan ya, bagi siapapun yang berkunjung ke Balikpapan, boleh sekali untuk mampir ke rumah ibu ya. Namun sebelumnya silahkan hubungi ibu dulu agar ibu bisa menentukan arah ke rumah ibu. Kemudian ibu juga memiliki seorang suami yang berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Kemudian juga ibu memiliki satu orang anak laki-laki berumur 5 tahun. Berikutnya lagi, pendidikan terakhir ibu adalah sarjana administrasi perkantoran. Kemudian untuk telepon atau WA kalian semua sudah punya ya. Kemudian ini bagi kalian yang bermain sosmed, kalian bisa nge-add atau follow ibu ya. FB atau Instagram itu sudah ada di situ, kalian bisa search ya. FB atau Instagram, silahkan kalian boleh follow atau add ibu ya. Nah kemudian di samping sebelah kanan itu ada foto ibu ya. Mungkin fotonya agak nyentrik ya. Kalau biasanya itu orang berfoto itu di tempat yang bagus atau mungkin di lokasi-lokasi yang memang instagramable ya. Tapi justru saya fotonya ada di atas laut ya. Jadi ini sebenarnya hanya iseng saja ya, karena setiap hari saya harus melewati laut, jadi tidak ada salahnya saya juga mengambil gambar di atas laut. Dan kalian juga jangan terkecoh ya, jika ibu pada saat di atas laut naik speedboat menggunakan pelampung ya, life jacket ya, tapi juga ibu menggunakan helm. Nah sebenarnya ini apa hubungannya helm dengan life jacket ya? Dan memang ini tidak ada hubungannya ya nak ya. Ini hanya saya tidak mau ribet. Jadi karena saya harus naik kendaraan bermotor, otomatis saya malas untuk membawa 2 helm. Jadi ya lebih baik saya membawa 1 helm dan itu saya kenakan dari rumah sampai dengan di sekolah. Kemudian kalian juga jangan terkecoh ya dengan foto ibu yang ada di depan kalian, karena ini ibu sudah menggunakan berbagai macam filter dan editing foto ya. Dan jadi ya kalian jangan terpukau dengan foto, tapi kalian terpukaulah dengan wajah aslinya. Maaf ya nak ya, ini hanya sedikit saja bercanda. Kemudian ibu juga sudah melihat biografi kalian masing-masing dari video yang kalian kirimkan kepada ibu. Nanti video itu akan ibu satukan ya, ibu jadikan satu, nanti akan ibu upload ya. Nah nanti kalian bisa lihat foto-foto kalian atau biografi kalian di video yang akan ibu upload. Kemudian nanti ibu juga akan meminta kelas 11 dan juga kelas 12 untuk memperkenalkan diri, sehingga kalian di kelas 10 juga bisa mengenal kelas 11 maupun kelas 12. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup itu perkenalan dari ibu ya. Oh iya, satu lagi, di kelas 10 OTKP nanti ibu akan mengajar mata pelajaran teknologi perkantoran ya. Jadi nanti selama 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran teknologi perkantoran. Tentu saja materi ini sebenarnya lebih banyak praktek ya dibandingkan dengan teori. Namun melihat kondisi saat ini, kita tidak mungkin untuk melakukan praktek di sekolah. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati ya, meskipun praktek ini tidak di sekolah,
tapi kita juga masih bisa praktek dari rumah. Karena saat ini kita menggunakan sistem pembelajaran PJJ ya, atau disebut dengan BDR, belajar dari rumah. Ibu berharap kalian semua tetap semangat ya, meskipun belajarnya harus dari rumah, menggunakan YouTube, menggunakan Google Classroom, menggunakan WhatsApp ya. Tapi ibu harap kalian tetap harus semangat, tetap harus belajar dengan giat ya. Karena kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Kita semua segera bisa bertemu secara tatap muka di dalam ruang kelas. Kita semua bisa praktek bersama-sama dan saling bertemu dengan teman yang lain. Mari kita berdoa sama-sama anak ya. Semoga ini segera berakhir. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin ini cukup ya perkenalan dari ibu. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan kembali, silakan kalian bisa menghubungi ibu by Wapri ya, ke nomor telepon atau WA yang sudah ibu sematkan ada di slide yang ibu sampaikan. Oke, begitu nak ya. Kita lanjut ke materi ibu hari ini. Oke, materi pertama kita adalah tentang memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Ya, di depan tadi kalian sudah melihat tayangan video. Ya, tayangan video di mana seorang bapak sedang jogging pagi, kemudian tiba-tiba menerima telepon dari rekan kerjanya. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan. Kemudian si Pak Iman ya, si Pak Iman sebagai pemeran utamanya itu kemudian dia membooking by telepon kepada seorang resepsionis ya, untuk booking satu ruangan meeting yang akan digunakan. Baik anak-anakku sekalian, mohon maaf ya ibu ulangi. Jadi tadi Pak Iman ini membooking sebuah ruangan ya kepada seorang resepsionis. Kemudian resepsionis ini menyampaikan bahwa di gedung tersebut tersedia ruangan untuk meeting ya. Kemudian setelah itu Pak Iman datang sesuai dengan jam yang sudah mereka sepakati. Kemudian tamunya juga datang, kemudian mereka saling berdiskusi, saling memaparkan ide-idenya ya, kemudian saling bekerja sama, kemudian saling menandatangani kontrak kerjasama, dan dicapailah sebuah kesepakatan. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya itu Pak Iman itu kerja di mana sih? Nah, ternyata Pak Iman itu adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan ya. Tetapi pada saat hari itu ya, dia akan meeting di sebuah gedung. Dia membooking sebuah ruang meeting untuk bekerja sama dengan kliennya. Nah, jadi begini nak, Pak Iman ini sebenarnya bukan orang yang memiliki gedung, bukan. Dia hanya menyewa gedung tersebut untuk kerja. Sedangkan kantornya Pak Iman di mana? Nah, kantornya Pak Iman bisa jadi ada di tempat yang lain. Ya, jadi gini, konsep yang digunakan oleh Pak Iman tadi adalah dia menggunakan virtual office. Ya, dia tidak melaksanakan meeting di kantornya, tapi dia menggunakan kantor yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan virtual office. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas materinya setelah ini. Oke, kita awali dengan konsep teknologi perkantoran dulu. Ya, mungkin pada saat di SLTP kalian sudah melihat berbagai macam mesin-mesin kantor. Ya,
di SLTP kalian pernah melihat printer di ruang tata usaha, kalian pernah melihat mesin fotokopi di ruang tata usaha, ataupun kalian pernah juga menggunakan telepon kantor atau telepon yang ada di ruang tata usaha. Nah, 3 mesin yang Ibu sebutkan tadi itu adalah bagian dari teknologi perkantoran. Ya. Nah, jadi saat ini Nak, kita berada pada era yang sangat canggih di mana teknologi yang digunakan dalam sebuah kantor itu bukan lagi teknologi zaman dahulu yang menggunakan mesin yang sangat besar, kemudian membutuhkan waktu yang sangat lama, kemudian juga membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak, kemudian juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tidak, ya. Saat ini kita menggunakan teknologi perkantoran yang sudah sangat modern, di mana teknologi itu menjadi sangat efisien, menjadi sangat mudah, menjadi sangat kecil, ya, dan ringkas, dan juga sangat sederhana. Ya, silakan dilihat di slide ya, bahwa perkembangan teknologi perkantoran yang sangat pesat akan menimbulkan beberapa dampak. Ada yang berdampak negatif maupun positif. Itu adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita tolak kehadirannya. Benar sekali ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal dari yang lain. Saat ini kita berada pada revolusi 4.0, ya, akan menuju ke 5.0. Nah, tentu saja dengan revolusi tadi, maka kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Jadi tidak hanya teknologinya saja yang harus berkembang, sumber daya manusianya pun juga harus berkembang. Jangan sampai kita kalah dengan teknologi. Jangan sampai teknologi itu menguasai semua peradaban manusia. Boleh dikatakan seperti ini. Saat ini sudah banyak alat-alat yang canggih yang bisa menggantikan manusia dalam bekerja. Sebagai contoh, ya, kalau zaman dahulu orang mau ngetik, ya, mau membuat surat aja menggunakan ditulis menggunakan tulisan tangan. Kemudian berganti dengan adanya mesin ketik manual, yang mesinnya itu besar. Kemudian kalau kita itu mau mengetik itu punya tok tok tok. Nah, dan itu akan membuat sakit tangan ya, karena kita harus menghentakkan dengan sekuat tenaga. Nah, kemudian ganti lagi dengan komputer yang zaman dulu itu saya menyebutkan dengan namanya komputer kodok. Nah, kenapa saya menyebut dengan komputer kodok? Karena bentuknya itu besar dan dia itu seperti orang duduk. Nah, kemudian di sampingnya masih ada namanya CPU. CPU itu adalah otaknya dari komputer ya. Kalau CPU-nya dinyalakan, maka komputernya baru bisa akan nyala. Itu zaman mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Kemudian berganti lagi dengan sekarang ada laptop. Nah, laptopnya ini masih yang besar nak ya, masih seukuran televisi 29 inch. Nah, jadi kalau mau bawa kemana-mana itu kita seperti membawa tas yang sangat besar. Itu zaman kurang lebih 15 tahun yang lalu. Nah, kemudian saat ini sudah ganti lagi dengan laptop yang mungkin inchinya juga sudah lebih kecil. Sudah tinggal 11 atau 14 ya. Nah, di tahun 2010 ke sini ya, berganti lagi dengan yang disebut ada namanya tablet atau tab ya. Sudah enggak lagi menggunakan laptop yang ada layar dan keyboardnya, tapi sudah menggunakan tab, di mana di tab itu ya layar dan keyboard menjadi satu tempat.
itu akan lebih ringkas lagi. Nah, mungkin suatu saat setelah ini akan ada lagi teknologi muncul yang baru, di mana komputer itu besarnya hanya sebesar kalkulator misalnya. Ya, jadi kalau sekarang kan masih HP dulu ya, yang disebut dengan HP Android itu tadi. Nah, nanti mungkin suatu saat akan ada komputer lagi yang mungkin kalian mungkin sering lihat nonton film-film film-film Amerika ya, yang kalau kita menggunakan kacamatanya itu kita pencet di bagian samping, kemudian di depan kita akan muncul layar screen yang sangat besar, yang kemudian di situ bisa muncul simbol-simbol angka, simbol-simbol gambar dan sebagainya. Nah, itu mungkin suatu saat juga benar-benar akan ada dan nyata dan bisa dikuasai oleh banyak sumber daya manusia. Jadi, kalau teknologi saja berkembang, bagaimana dengan manusianya? Manusia pun juga harus ikut berkembang. Itu ya, tadi sedikit gambaran mengenai konsep teknologi perkantoran. Next, berikutnya peran teknologi perkantoran. Kata teknologi berasal dari bahasa Perancis la technique, yang artinya semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Itu adalah salah satu peran teknologi. Tanpa teknologi, pekerjaan manusia tidak akan pernah selesai dengan cepat. Kita bayangkan saja nak, kita mau menggandakan surat. Nah, kita mau menggandakan untuk 1000 undangan misalnya. Kalau kita harus ngetik satu persatu, akan selesai sampai kapan? Nah, tapi kalau dengan adanya mesin printer, dengan adanya mesin fotokopi, kita cukup mengetik satu surat, kemudian tinggal digandakan sejumlah 1000 eksemplar. Itu jauh akan lebih ringkas, lebih cepat, kemudian juga meminimalisir biaya yang akan digunakan. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi perkantoran. Dampak positif dengan adanya teknologi perkantoran yang pertama adalah ditinjau dari tenaga penggeraknya. Yang pertama, mutu atau kualitas tenaga kerja akan meningkat. Kemudian disiplin dan gairah kerja naik. Berikutnya lagi, beban dan tenaga pikiran menjadi relatif dan ringan. Kemudian pendapatan tenaga kerja akan meningkat. Ya, jadi kita bisa simpulkan dari 4 dampak positif ditinjau dari tenaga penggeraknya adalah bahwa dengan adanya teknologi perkantoran, maka manusia akan semakin cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika pekerjaan itu selesai dengan cepat, otomatis ya, pendapatan manusia juga akan semakin bisa meningkat. Kemudian yang kedua, ditinjau berdasarkan prosedur kerjanya. Adapun untuk dampak positifnya adalah yang pertama semakin mudah, yang kedua semakin lancar, yang ketiga semakin sederhana, dan yang keempat efisiensi kerja. Nah, contohnya ketika kita menggunakan teknologi perkantoran, maka kita akan semakin mudah dalam melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, Ibu sampaikan tadi ya, kalau kita mau menggandakan surat jumlah 1000, tidak mungkin kita akan menulis satu persatu, kemudian mencetaknya satu persatu. Tapi cukup dengan satu lembar kita masukkan ke dalam mesin fotokopi, maka kita bisa mencetak sampai 1000 lembar dalam satu kali pekerjaan. Kemudian yang ketiga, hasil kerja. Adapun dampak positifnya adalah kualitas dan kuantitas produk meningkat, standar mutu tertentu terpenuhi, keseragaman atau keragaman bentuk dan ukuran produk sangat
akurat. Jadi ketika pekerjaan itu cepat terselesaikan sehingga pendapatan tenaga kerja bisa meningkat, maka juga akan bisa bersinergi dengan kualitas dan kuantitas produk yang meningkat. Kemudian juga standar mutunya juga akan semakin meningkat pula. Itu untuk dampak positifnya ya nak ya. Kita lanjut ke dampak negatif. Nah, jadi sebenarnya teknologi perkantoran itu selain memiliki dampak yang positif, juga ada negatifnya. Oke, kita lihat bersama-sama dampak negatifnya. Yang pertama, sulit mencari tenaga kerja dengan kemampuan keterampilan tertentu. Yang kedua, menambah pengangguran. Yang ketiga, pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Yang keempat, jika terjadi penggantian mesin akan berakibat pada perubahan metode dan perlu diadakan pelatihan tenaga kerja. Jadi seperti ini Ibu memberikan gambaran. Ketika pekerjaan manusia itu dibantu oleh mesin atau teknologi perkantoran, ya, dampak positifnya adalah tadi pekerjaan cepat selesai, ya. Tapi juga memiliki dampak negatif, ya. Yang pertama tadi adalah sulit untuk mencari tenaga kerja karena tidak semua pegawai atau karyawan bisa menguasai mesin-mesin kantor. Bahkan beberapa karyawan justru tidak mengenal mesin-mesin tersebut. Ini dikarenakan pengetahuan dan keterampilan dari sumber daya manusia tadi yang memang masih belum dilatih, belum berkembang dengan seiring teknologi yang semakin canggih. Kemudian juga bisa menambah pengangguran. Kenapa? Karena banyak pekerjaan kantor yang diambil alih oleh teknologi perkantoran. Sebagai contoh, ya, ketika semua menggunakan teknologi, maka cukup di sebuah kantor hanya memiliki 2 atau 3 orang saja pegawai, namun dia mampu menguasai teknologi. Ya. Nah, sebelumnya di kantor ini dipekerjakan 10 orang pegawai, ya, tapi tidak menggunakan teknologi. Tentu saja hasilnya juga akan berbeda. Dengan teknologi maka akan semakin cepat, tapi kalau dengan SDM memang cepat, tapi tidak secepat dengan teknologi. Kemudian permasalahan yang muncul adalah teknologi-teknologi yang ada tadi juga membutuhkan perawatan, juga membutuhkan pemeliharaan yang tentu saja akan bisa memperbesar biaya dalam merawat dan memperbesar juga biaya-biaya yang lainnya. Tidak hanya perawatan tapi juga penggantian jika mesin itu rusak, ya. Oke, berikutnya lagi di sini akan ada beberapa perlengkapan kantor. Nah, ada 8 perlengkapan kantor yang Ibu sebutkan di sini ya. Itu ada perbekalan kantor yang pertama, yang kedua mesin-mesin kantor, yang ketiga peralatan kantor, yang keempat perabot kantor, yang kelima perabot kantor tempelan, yang keenam hiasan kantor, 7 pesawat kantor, 8 alat bantu peraga. Itu contoh-contohnya perlengkapannya, ya. Kalau perbekalan kantor apa saja Bu? Banyak. Perbekalan kantor itu adalah seperti meja-meja. Nah, itu juga masuk perbekalan kantor. Kemudian kalau mesin, ya mesin kantor, ya itu contohnya mesin fotokopi. Nah, itu. Kalau peralatan kantor banyak sekali yang ada gunting, ada pemotong kertas, ada penjilid kertas dan sebagainya. Kalau perabot kantor, ya lemari, ya meja, ya kursi, itu masuk perabot kantor. Kalau perabot kantor tempelan berarti dia yang menempel pada dinding, ya. Contohnya apa? Kalender bisa. Kalau 6 hiasan kantor,
Desain kantor ya berarti dia adalah barang yang digunakan untuk mempercantik ruangan. Kemudian pesawat kantor. Pesawat kantor di sini jangan kalian artikan itu pesawat beneran ya, bukan. Pesawat kantor di sini adalah mesin yang digunakan untuk berkomunikasi. Ya, kita artikan dengan nama pesawat. Contohnya, telepon kantor, kemudian faksimail, nah, kemudian aeropon, HT dan sebagainya. Kemudian ada lagi namanya alat bantu peraga. Nah, alat bantu peraga ini biasanya digunakan oleh kantor-kantor yang memang bergerak dalam bidang sains, ya, yang membutuhkan alat bantu untuk peraga. Oke, next berikutnya ada kita masuk pada materi otomatisasi perkantoran. Ya. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran dapat diartikan sebagai penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian oleh Waluyo ini adalah seorang ahli, menegaskan bahwa era otomatisasi perkantoran dimulai secara bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi, di mana digunakannya perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Itu tadi untuk pengertian otomatisasi perkantoran. Nah, sekarang masuk ke tujuan. Kenapa otomatisasi perkantoran itu harus digunakan atau diterapkan di semua kantor? Karena yang pertama, meminimalkan pengeluaran pada biaya. Munculnya komputer dapat menghemat biaya, di mana komputer dapat menggantikan dan meringankan tugas pekerja dari berat menjadi ringan. Yang kedua, tujuannya, baik anak-anakku sekalian, ibu ulangi lagi ya. Untuk nomor 2, tujuannya adalah pemecahan masalah kelompok. Otomatisasi perkantoran dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dalam memecahkan masalah. Jadi ini bisa menjadi patokan seorang manajer dalam memecahkan sebuah masalah yang terjadi di perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pelengkap bukan pengganti. Dalam hal ini tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional seperti percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesawat tertulis pada memo dan sejenisnya. Pelengkap informasi ini digunakan agar dapat lebih baik dalam berkomunikasi. Jadi otomatisasi perkantoran itu bukan merupakan utama dalam bekerja, bukan. Dia hanya sebagai pelengkap, ya, bukan pengganti. Dia bisa membantu banyak hal sehingga pekerjaan itu mudah diselesaikan. Kemudian yang keempat, penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, serta satelit. Sebagai contoh ya, saat ini kalian sedang BDR atau belajar dari rumah. Ada yang menggunakan telepon, ada yang menggunakan laptop, ada juga yang menggunakan komputer. Nah, itu semua bisa digabungkan. Contohnya ya, laptop yang tidak terhubung WiFi tidak akan bisa digunakan untuk bersosial media. Nah, itu jadi harus ada internet dulu, disambungkan ke komputer baru bisa bersosial media. Yang kelima, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Produk office otomatisasi kantor memungkinkan para pekerja kantor memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Ini berasa cukup jelas ya.
Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, kita lanjut ke manfaatnya. Manfaat dengan adanya penerapan otomatisasi perkantoran adalah yang pertama, merealisasikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat. Itu sudah jelas ya. Jadi kalau adanya teknologi perkantoran bisa membantu pekerjaan semakin lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah besar. Jika beberapa pekerjaan digantikan oleh teknologi perkantoran, otomatis ya, jumlah staf atau sumber daya manusia akan dikurangi. Kemudian, hanya memerlukan sedikit tempat menyimpan data. Benar. Jadi contohnya saja kalian punya flash disk semua ya. Nah, kalian semua punya flash disk yang nanti akan dihubungkan dengan laptop untuk bisa membuka flash disk tersebut. Nah, kita bisa perhatikan. Di dalam flash disk kalian itu isinya apa? Isinya apa? Yang pertama, drama Korea. Yang kedua, lagu-lagu Korea. Yang ketiga, foto-foto orang Korea. Nah, itu semuanya serba Korea ya. Nah, kita bayangkan saja kalau film itu adalah benda yang bisa kita pegang, maka akan berapa banyak ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan semua film itu. Jadi kita bisa bayangkan saja ya. Tapi kalau dengan flash disk, teknologi yang ada saat ini, maka kita bisa menyimpan banyak film, banyak lagu-lagu Korea, dan juga banyak foto dari orang Korea. Itu hanya contoh ya nak ya. Kalian bisa mengambil atau mencari contoh yang lain. Kemudian, dengan adanya konsep otomatisasi perkantoran, data yang disimpan dapat diorganisasi dengan baik. Jadi maksudnya begini, data yang disimpan oleh laptop atau komputer itu bisa kita buka lagi. Kita bisa buka sewaktu-waktu, kita bisa mengganti atau mengeditnya kapanpun. Baik anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan dengan kategori siapa saja yang menjadi pengguna otomatisasi kantor. Yang pertama adalah manajer, orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah profesional. Profesional tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khususnya. Misalnya, pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Kemudian yang ketiga adalah sekretaris. Biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Berikutnya lagi, pengawal administrasi, melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan menyimpan dokumen. Itu tadi 4 kategori pengguna otomatisasi kantor. Jadi biasanya 4 profesi ini selalu berhubungan dengan kegiatan otomatisasi kantor. Kemudian berikutnya lagi adalah jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah word processing. Yang kedua, elektronik atau email. Yang ketiga, voicemail. Yang keempat, elektronik calendaring. Yang kelima, audio konferensi.
Yang keenam, video konferensi. Yang ketujuh, komputer konferensi. Yang kedelapan, maximal transmission. Yang 9, video text. 10, image storage and retrieval. 11, desktop publishing. Jadi 11 aplikasi ini digunakan pada komputer ya atau perangkat elektronik yang secara otomatis terkait dengan otomatisasi perkantoran. Word processing adalah aplikasi yang digunakan dalam untuk membuat dokumen di dalam laptop atau komputer. Email atau electronic mail adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk berkirim dokumen melalui jaringan internet. Yang ketiga, voicemail adalah pengiriman suara. Kemudian yang keempat, electronic calendaring adalah kalender elektronik yang digunakan untuk mengingatkan sesuatu hal. Jadi bisa di-set ya untuk alarmnya. Kemudian yang kelima, audio konferensi, berarti kalau sekarang kita bisa mengenal jenis audio konferensi ini dengan menggunakan Google Meet, Zoom, Webex, ya, FCC, atau yang sering kita gunakan dengan sangat mudah adalah dengan WhatsApp Conference. Yang keenam, video konferensi hampir sama dengan audio konferensi ya. Kemudian komputer konferensi ini juga hampir sama dengan pengertian audio konferensi dan video konferensi. Kemudian yang kedelapan adalah maximal transmission. Kemudian ini adalah seperti pengiriman dokumen, tetapi si penerima itu akan mendapatkan kopian dari dokumen yang kita kirimkan. Yang kesembilan, video text, hampir sama ya dengan video konferensi ya. Kemudian yang 10, image storage and retrieval. Ini maksudnya ini seperti media penyimpanan ya, penyimpanan untuk dokumen-dokumen yang sudah dibuat. Kemudian desktop publishing, ini adalah sarana untuk memasarkan produk ya dengan menggunakan media komputer. Jadi ini bisa digabungkan dengan internet, maka kita bisa mempublishkan atau memasarkan produk yang kita punya melalui media sosial atau melalui web atau melalui blog dan biasa juga bisa menggunakan iklan ya. Dan iklan-iklan yang muncul di internet itu adalah salah satu desktop publishing. Nah, sekarang kita masuk ke namanya kantor virtual atau disebut dengan virtual office. Adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Jadi pasti kalian masih berpikir seperti apa sih bentuk nyata dari virtual office. Nah, akan Ibu berikan gambaran. Kalian pernah belanja dengan menggunakan aplikasi berbayar Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, ya, JD.ID, dan yang masih banyak yang lain. Kita sebut dengan yang beberapa yang Ibu sebutkan tadi itu seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JD.ID, Lazada, itu adalah virtual office. Kenapa? Karena pekerjaan ini dapat dikerjakan dari tempat manapun, ya, di rumah, di warung, di manapun tempat si pemilik perusahaan ini bekerja, ya, tetap bisa menjual barang-barangnya dan si pembeli juga bisa membeli barang-barang tersebut hanya memanfaatkan dari layar handphone. Nah, ini nanti yang Ibu maksud dengan namanya kantor virtual.
Jadi bisa bekerja dari manapun, di rumah, di warung, di jalan, di mall, di pasar, ya, itu bisa bekerja. Bahkan sekarang sangat di masa pandemi ini ya, banyak orang yang memanfaatkan aplikasi ini untuk bekerja. Sebagai contoh, ya, di kota saya sendiri ya, di Balikpapan itu sejak pandemi ini banyak orang-orang pedagang di pasar itu menawarkan barang dagangannya melalui Facebook, kemudian dimasukkan ke dalam grup jual beli Balikpapan. Contohnya pedagang ikan. Nah, pedagang ikan itu biasa membuat video pagi-pagi ya, atau menyiarkan secara langsung, kemudian disertakan di grup. Nah, dia menawarkan bahwa ikan yang dia tawarkan ini sangat baru saja datang dari laut, kemudian masih sangat segar, kemudian juga dengan harga yang sangat miring, ya. Nanti pembeli bisa langsung memesan, ya, memesan melalui komentar di bawah dari video yang dia tayangkan. Dan kemudian si pembeli ini bisa langsung datang ke lokasi tempat menjual ikan tersebut, atau dia memanfaatkan kurir melalui Gojek ataupun kurir yang lain untuk mengambil barang yang dia pesan. Nah, kegiatan inilah disebut dengan virtual office. Jadi tidak perlu membutuhkan gedung yang besar, membutuhkan kantor yang sangat lengkap, tidak, tapi dengan dimanapun tempat tetap bisa bekerja. Keuntungan dari kantor virtual, yang pertama pengurangan biaya fasilitas, benar, karena hanya cukup dengan sebuah gadget saja sudah bisa bekerja dengan kantor virtual. Yang kedua, pengurangan biaya peralatan, hampir sama dengan poin 1. Yang ketiga, jaringan komunikasi formal. Maksudnya ini meskipun ini bekerja dari rumah, tapi tetap ya, untuk berkomunikasi dengan pembeli tetap seperti apa adanya ketika berdagang di pasar, berdagang di mall, ya. Jadi tetap ada akad, tetap ada komunikasi yang terjalin antara pedagang dengan pembeli. Yang keempat, pengurangan penghentian kerja. Jadi dengan adanya virtual office, maka ya, ibu rumah tangga yang ada di rumah ya, jadi ibu teruskan kembali ya, saya ulangi. Jadi untuk pengurangan penghentian kerja ini, ibu-ibu yang bekerja dari rumah, ibu rumah tangga ya, mahasiswa yang sedang kuliah, atau bapak-bapak yang bekerja di manapun tempatnya, itu tidak akan kehilangan pekerjaannya hanya karena dia bekerja dari lokasi yang dimana dia sedang berada, ya. Kemudian yang kelima, kontribusi sosial. Nah, dengan adanya virtual office, maka bisa menjadi sebuah sarana untuk saling mendekatkan antar tetangga. Sebagai contoh ya, di komplek perumahan saya tinggal, karena kondisi pandemi, banyak ibu-ibu yang akhirnya mengambil alih profesi menjadi seorang pedagang virtual. Barang apa yang didagangkan? Banyak sekali. Ada yang berdagang kue, ada yang berdagang nasi kuning, ada yang berdagang peralatan dapur, ada yang berdagang pulsa, kuota internet, dan sebagainya. Itu semua ditawarkan melalui grup. Biasa kan kalau di dalam komplek perumahan itu ada grup arisan, ada grup pengajian. Nah, barang-barang tadi itu ditawarkan di grup sehingga salah tetangga yang lain juga mengetahui bahwa yang si A, si B berdagang, dan itu bisa memudahkan yang lain juga untuk memesan. Jadi di dalam daerah di komplek kami, terutama saya pribadi pun, ketika pagi hari saya tidak susah jika saya tidak punya bahan stok sayuran di dalam kulkas. Saya tinggal pesan tetangga saya yang menjual nasi kuning. Kemudian lagi di sore hari, ketika sudah sore hari, kemudian pulang kerja sudah capek,
Saya tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari cemilan, karena tetangga saya ada yang jualan donat, ada yang jualan martabak, itu ditawarkan melalui online di grup tadi. Nah, seperti itu ya nak ya yang ibu maksud. Jadi kita saling bantu membantu dengan tetangga yang lain. Itu tadi keuntungan dari kantor virtual. Kemudian kerugian dari kantor virtual. Yang pertama, rasa tidak memiliki. Jadi begini, ketika kita menggunakan gadget untuk bekerja, pasti rasa memiliki itu tidak terlalu besar seperti orang yang punya kantor sendiri ya, dengan gedung sendiri. Karena apa? Karena sewaktu-waktu jika omsetnya turun atau jika dikatakan pendapatannya kurang baik, maka dia bisa ibaratnya itu bisa mengalami kerugian ya. Kemudian mungkin rasa jenuh juga ada. Nah, itu tadi rasa tidak memiliki ya. Kemudian takut kehilangan pekerjaan. Kemudian semangat kerja yang rendah. Yang keempat, ketegangan keluarga. Maksudnya di sini nak, dengan bekerja dari rumah, dengan menggunakan gadget ya, otomatis kita tidak merasa seperti memiliki kantor sesungguhnya, karena kantornya itu ada di gadget tadi. Kemudian sewaktu-waktu juga bisa mengalami namanya kerugian atau omset yang menurun, sehingga rasa untuk berjuang kembali untuk semangat lagi untuk bekerja terkadang itu kurang, apalagi jika pembelinya tidak terlalu banyak. Kemudian juga bisa menjadi ketegangan keluarga. Maksudnya begini, ibu rumah tangga yang bekerja dari rumah, kemudian dia juga memiliki beberapa anak-anak yang ada di rumah. Ketika dia mau bekerja melayani pelanggannya, baik, saya teruskan kembali ya. Jadi ketika tadi seorang ibu rumah tangga yang memiliki beberapa anak di rumah, kemudian dia sedang bekerja melayani konsumennya, kemudian si anak ini meminta diajari belajar, kemudian meminta mainan dan sebagainya, itu akhirnya atau meminta HP yang dipegang oleh si ibu tadi. Nah, itu pada akhirnya akan menimbulkan sebuah konflik di dalam rumah. Itu yang terjadi pada virtual office yang berasal dari rumah atau mungkin di daerah tempat kita tinggal ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah strategi yang disarankan. Yang pertama, sediakan sumber daya komputer. Nah, jadi yang dibutuhkan apa sih yang untuk membuat kantor virtual office? Yang pertama adalah adanya sumber daya komputer. Jadi adanya laptop, adanya PC, itu bisa membantu untuk membuat virtual office. Yang kedua, sediakan akses ke sumber daya informasi. Dibutuhkan sumber daya informasi di sini ya. Apa? Jaringan internet. Itu dibutuhkan sekali. Yang ketiga, sediakan perlengkapan non-komputer. Perlengkapan non-komputer itu apa saja? Contohnya alat tulis ya, kamera mungkin bisa juga, dan lain sebagainya. Yang keempat, gunakan konferensi telepon. Nah, ini digunakan biasanya untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau dengan konsumen. Tetapi jika konsumen ini membutuhkan informasi yang lebih detail, maka bisa menggunakan konferensi telepon. Kemudian sediakan pertemuan rutin. Nah, ini biasanya terjadi ketika konsumen ini ingin melihat barang-barang yang dijual. Ini bisa meet up, bahasa kerennya namanya meet up ya, bertemu dengan konsumen, meet up. Misalnya dengan marketer itu adalah penjual yang menjual barang-barang dari produsen tapi untuk dijual kembali, namanya marketer. Kemudian lakukan rutinitas kerja. Jadi memang seharusnya virtual office ini tidak hanya cukup sekali atau 2 kali, tapi harus dilakukan secara rutin.
Kenapa? Karena jika dilakukan secara rutin itu maka bisa membuat omset jadi meningkat, ya, sehingga pendapatan juga semakin tinggi seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, untuk mata pelajaran Ibu Teknologi Perkantoran cukup sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini. Kalian kemudian akan Ibu sampaikan juga ada namanya buku elektronik yang nanti Ibu juga share di situ. Jadi nanti kalian juga bisa baca-baca materi ini dari buku yang Ibu share ya. Jadi untuk hari ini kalian cukup memahami penjelasan dari Ibu, dan untuk tugasnya akan Ibu share pada kolom Google Classroom, atau nanti Ibu share juga di grup WhatsApp bagi yang belum memahami bagaimana itu cara kerja Google Classroom ya. Baik, Ibu rasa sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Untuk pertanyaan dari materi Ibu yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp, sehingga teman yang lain pun juga jika memiliki pertanyaan yang sama bisa langsung Ibu jawab. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, tidak boleh putus asa, tetap semangat belajar dari rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.